Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafril Hasan Siregar. Saya dari Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas B Bengkulu. Saya angkatan 7 kelompok 1. Di video kali ini saya akan menjelaskan hasil dari pembelajaran saya di agenda 3 pada hari ini. Yang pertama, pemaknaan terhadap manajemen ASN. Manajemen ASN adalah keseluruhan proses pengelolaan ASN mulai dari perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengembangan kompetensi, pengelolaan kinerja, hingga pemberhentian ASN yang dilakukan secara profesional, objektif, dan berbasis merit. Makna pentingnya manajemen ASN. Yang pertama, sebagai fondasi reformasi birokrasi, manajemen ASN yang baik mendukung terciptanya birokrasi yang profesional, bersih, dan melayani sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014. Yang kedua, berbasis sistem merit. Artinya, pengangkatan, promosi, hingga penilaian kinerja ASN dilakukan berdasarkan kompetensi dan kualifikasi, bukan karena hubungan atau kepentingan pribadi. Yang ketiga, mendorong kinerja dan profesionalisme. ASN tidak hanya sekedar pegawai negeri, tetapi juga pelayan publik yang harus adaptif, memiliki kompetensi tinggi, dan terus berinovasi dalam melayani masyarakat. Yang keempat, manajemen karir dan perlindungan ASN. Manajemen ASN menciptakan kepastian karir, jenjang promosi, serta reward atau punishment yang adil, serta perlindungan hukum terhadap ASN yang bekerja sesuai dengan aturan. Yang kedua, pemaknaan terhadap konsep Smart ASN. Smart ASN adalah konsep pengembangan ASN masa kini dan masa depan yang menekankan nilai-nilai ASN unggul, adaptif terhadap perubahan, serta memiliki integritas dan kinerja tinggi. Nilai-nilai Smart ASN tersebut adalah integritas, nasionalisme, profesionalisme, berwawasan global, menguasai teknologi informasi, kemampuan berbahasa asing, hospitality atau public service oriented, dan yang terakhir adalah networking. Makna dari implementasi Smart ASN bagi saya adalah, yang pertama, saya harus menjadi ASN yang harus belajar. Tidak cukup dengan pintar secara teknis, tapi juga harus cerdas secara sosial, emosional, dan adaptif terhadap teknologi dan globalisasi. Yang kedua, harus bekerja dengan hati dan empati sebagai pelayan publik. Keberhasilan saya dinilai dari seberapa baik saya memberi manfaat kepada masyarakat, terutama di lingkungan kerja seperti di Basarnas yang berurusan dengan nyawa manusia. Yang ketiga, berorientasi pada hasil dan kolaboratif ASN masa depan, harus mampu bekerja lintas instansi, terbuka terhadap masukan, dan berpikir solutif untuk menyelesaikan masalah publik dengan cepat dan efisien. Pengalaman belajar saya di hari pertama agenda 3 ini adalah ASN sebagai wajah negara. Kualitas negara ditentukan oleh kualitas pelayanan publiknya, dan pelayanan publik ditentukan oleh kualitas ASN-nya. ASN profesional adalah ASN yang kompeten dalam tugasnya, berintegritas tinggi, netral secara publik, berorientasi pelayanan, mampu beradaptasi terhadap perubahan dan inovasi. Aparatur sipil negara adalah fondasi dari tata kelola pemerintahan yang efektif dan berdaya saing global. ASN bukan sekedar pelaksana administrasi, melainkan penentu arah pembangunan dan pencipta nilai publik. Pilar ASN profesional yang pertama adalah kompeten ASN, berintegritas, dan menunjukkan nilai berakhlak, serta netral dan akuntabel, inovatif dan adaptif, serta menjadi pelayan publik yang sejati. Menurut saya, manajemen ASN adalah serangkaian proses pengelolaan ASN untuk mewujudkan ASN yang profesional dengan hasil kerja tinggi dan perilaku sesuai nilai dasar ASN, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan adapun menurut saya, Smart ASN meliputi literisasi digital. Literisasi digital adalah sebuah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digitalisasi, termasuk alat-alat komunikasi yang modern,
atau jaringan internet dalam menemukan, mengerjakan, mengevaluasi, menggunakan informasi, membuat informasi, dan memanfaatkannya secara baik, cerdas, bijak, cermat, tepat, dan tentunya patuh hukum dan aturan dalam rangka membina komunikasi dan integrasi positif dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dalam pembelajaran saya pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Afiknam Jagat Samadram. We are family. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.